karena dapat bertemu dengan teman-teman semua. Sekalipun dalam hati kecil saya rindu ingin bertatap muka secara langsung. Tanggung jawab utama seorang mufsid adalah memenangkan jiwa, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun penempatannya. Tugas utama seorang mufsid adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Seorang perempuan yang ideal itu perempuan yang mampu melakukan segala sesuatunya, tidak dibatasi dengan keadaan yang ada. Karena menurut saya, seorang hamba Tuhan, khususnya wanita, itu sangat besar perannya di dalam pelayanan, jadi koros, institusi, bahkan di semua hal. Semua hamba-hamba Tuhan, siapapun mereka, pria dan wanita, kita harus mempunyai goal yang sama, yaitu bagaimana kita boleh mencapai jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa, ya. Kemudian pencatatan laporan keuangan itu adalah integritas dari seorang opsir atau hamba Tuhan. Kenapa dibilang integritas? Karena di situ diuji kejujurannya kita. Ada teman-teman yang cerita tentang, biasanya karena cinta ini kita bisa jatuh, karena uang juga kita bisa jatuh dalam opsiran. Ya. Maka ada beberapa hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah dia harus punya digital mindset. Jadi pola pikirnya harusnya pola pikir digital. Jadi kalau teman-teman tidak terbiasa untuk menggunakan laptop, harus bisa menggunakan laptop. Kalau teman-teman mau pelayanan ke depan jauh lebih berhasil, maka saat ini orang menunggu atau dunia itu menuntut kita untuk bisa memiliki kemampuan untuk digital. Kemudian dalam strategi implementasi itu harus ada catatan evaluasi dari semua program, dari semua kegiatan. Rencana kerja yang kita laksanakan untuk mencapai tujuan itu tentu kan ada evaluasi. Dari sinilah proses itu dimulai. Saya mulai aktif ibadah di GPS, PM, SM, dan bahkan diberi kesempatan untuk pelayanan. Hari-hari terlewati. Kemudian dari dalam hati saya timbul kerinduan ingin melayani, menjadi opsir bala keselamatan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk panggilan yang Tuhan berikan, karena tidak semua orang dapat untuk memenuhi panggilan itu, tidak semua orang mampu untuk menerima panggilan Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk panggilan Tuhan atas kehidupan saya. Menceritakan kerinduan saya, menceritakan apa yang saya impikan, apa yang saya mau untuk menjadi seorang prajurit bala keselamatan. Teman-teman punya kasih Tuhan memang secara pribadi bukan hal yang mudah bagi saya, karena sebelum saya menolak, tetapi mungkin bagaimana kuasa perkataan itu besar sekali ketika orang memperkatakan kamu suatu hari akan menjadi gini. Memang berkuasa, dan ternyata apa yang saya bilang nanti kalau Tuhan kehendaki. Dari situ setelah ibadah selesai, ada panggilan siapa yang menjadi hamba Tuhan. Dari situ saya maju ke depan, memberanikan diri bahwa saya ingin menjadi seorang opsir di bala keselamatan. Saya tidak tahu seperti apa ceritanya, tapi waktu panggilan, tiba-tiba kaki saya diarahkan ke pinggir dari anak-anak duduk berkerumun, dan tiba saya menggeser. Saya jalan dari pinggir untuk maju ke depan waktu panggilan. Ya, dari situlah 2019 itu mulai Tuhan menumbuhkan cara Tuhan yang memakai hamba Tuhan ini untuk menembus dalam hati saya, karena sebelumnya saya benar-benar menjauh ya dari panggilan itu. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menjaga dan melindungi saya, sehingga segala proses dan demi proses Tuhan berikan kepada saya. Tapi itu memang betul-betul karena Tuhan. Kenapa? Sifat saya di sana masih diterima, dan saya belajar di sana banyak hal. Artinya opsir di sana pun terima saya dengan sifat saya yang seperti itu. Dan dari situ saya bisa belajar bahwa nanti kalau kamu diadaptasikan di tempat lain akan seperti ini. Itu yang saya sangat syukuri, bahwa Tuhan itu tuntun saya dan Dia mau pakai saya untuk menjadi hamba. Beri saya waktu untuk menggumuli, karena ini bukanlah hal yang mudah. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban doa yang saya terima dari Tuhan, tiba-tiba orang tua saya berbicara kepada saya, jika kamu ingin masuk opsir dan kerinduanmu masih ada, kami mengizinkan. Dan puji Tuhan, saya senang. Jadi saat itu saya merasa sukacita sekali, karena pepatah Jawa, apa yang akan seorang anak lakukan tanpa izin orang tua, semuanya akan sia-sia.
saya mulai merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Melalui setiap hal yang Tuhan sudah berikan kepada saya, melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di panti dan juga adik-adik saya yang di panti.